Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SAMSC, dan Bapak Dr. Gideon Satyo, BMSI, CFRA. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai chapter 3, yaitu menganalisis aktivitas pembiayaan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini ada Suci Nurul Khotimah dengan NPM akhir 157, lalu ada Revina Hoirunisa dengan NPM akhiran 160, lalu selanjutnya Ahmad Zaki Zen dengan NPM akhiran 244, lalu Rizaldi Ardiansyah dengan NPM akhiran 281, lalu ada saya sendiri yaitu Rifki Dunoviansyah dengan NPM akhiran 312, lalu yang terakhir ada Devina Putri Wardani dengan NPM akhiran 358. Baik, memasuki pembahasan pertama yaitu akuntansi utang. Untuk akuntansi utang ini memiliki mekanisme utang jangka panjang. Jadi nilai nominal merujuk pada jumlah yang dijanjikan perusahaan untuk imbal hasil kepada pemberi pinjaman pada akhir jangka waktu. Nah, tingkat kupon bunga merupakan tingkat yang disepakati ketika perusahaan menyetujui untuk membayar bunga dan jumlah uang dari pembayaran tersebut, yang dimana hal tersebut dinamakan pembayaran kupon. Lalu terdapat suku bunga efektif, yang dimana suku bunga efektif ini merupakan tingkat yang diberikan pasar untuk obligasi pada saat diterbitkannya obligasi. Lalu juga terdapat perlakuan akuntansi. Nilai sekarang ini disebut biaya perolehan yang diamortisasi atau amortized cost. Identitas akuntansi akrual bekerja dengan cara sebagai berikut, yaitu bunga beban itu digunakan untuk mengurangi ekuitas sama dengan arus kas keluar yang digunakan untuk mengurangi aset ditambah amortisasi diskonto obligasi. Ini gunanya untuk meningkatkan utang jangka panjang. Jadi aturan akuntansi ini umum digunakan GAAP maupun IFRS. Aturan yang serupa juga berlaku untuk utang publik maupun swasta. US GAAP dan IFRS mendorong tetapi tidak mengharuskan perusahaan untuk melaporkan utang jangka panjang pada nilai wajar. Untuk selanjutnya terdapat pengungkapan terkait utang. Perusahaan diharuskan untuk melaporkan perincian terkait utang jangka panjang dan jangka pendek pada catatan atas laporan keuangan. Selain menjelaskan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan, catatan pengungkapan juga memberikan informasi yang berguna lainnya. Catatan atas laporan keuangan tersebut terdiri dari dua bagian dasar, yaitu yang pertama, daftar dalam bentuk tabel yang memberikan perincian mengenai utang beredar yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua berupa ulasan perincian mengenai penerbitan utang dalam jumlah yang besar. Baik, untuk selanjutnya ada analisis pendanaan utang. Di sini terdiri dari 4 penjelasan, yaitu yang pertama dari biaya perolehan yang diamortisasi versus nilai nominal. Lalu yang kedua akuntansi nilai wajar, yang ketiga mengakhiri utang masa depan, yang keempat fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan. Untuk yang pertama biaya perolehan yang diamortisasi versus nilai nominal, utang umumnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Ini juga bisa berbeda dengan jumlah pada saat jatuh tempo pada nilai nominal. Teori keuangan itu menyatakan bahwa nilai sekarang merupakan ukuran yang lebih tepat atas komitmen kas masa depan. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi nilai wajar. Nilai wajar juga mencerminkan nilai sekarang atas utang. Namun, nilai wajar berbeda dengan biaya perolehan yang diamortisasi karena nilai wajar mencerminkan suku bunga kini itu tidak seperti biaya perolehan yang diamortisasi yang mencerminkan suku bunga pada saat diterbitkan. Lalu selanjutnya terdapat mengakhiri utang masa depan. Penting bagi analis untuk memeriksa dengan seksama daftar pembayaran utang masa depan. Pada tingkat yang lebih dalam, analisis harus mengevaluasi apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar utangnya saat jatuh tempo, karena ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran akan berpotensi mengakibatkan kebangkrutan.
Lalu yang terakhir, fasilitas kredit yang belum dimanfaatkan. Fasilitas kredit ini hanya dapat digunakan secara khusus untuk mendanai kebutuhan modal kerja. Perusahaan itu hanya dapat meminjam sampai tingkat aset lancarnya seperti persediaan dan piutang. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu perlindungan. Jadi pemberi pinjaman seringkali memiliki kontrak eksplisit dengan perusahaan peminjam yang membantu pemberi pinjaman melindungi uang yang mereka pinjamkan. Di sini terdapat 3 cara yang biasanya pemberi pinjaman mendapatkan perlindungan. Yang pertama itu senioritas. Senioritas mengacu pada urutan pembayaran kepada pihak-pihak yang berbeda ketika bisnis perusahaan itu dibubarkan. Jadi klaim senior itu akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum klaim junior. Lalu yang kedua, jaminan. Jaminan ini mengacu pada aset yang disisihkan selama pembubaran untuk secara khusus memenuhi klaim tertentu. Lalu yang ketiga, perjanjian. Pemberi pinjaman menetapkan perjanjian untuk melindungi investasi mereka. Jadi perjanjian ini juga dapat bersifat afirmatif atau negatif. Jadi perjanjian afirmatif itu menentukan tindakan yang perlu diambil manajemen untuk menjaga utang itu tetap dalam kondisi baik. Sedangkan perjanjian negatif itu membatasi perilaku manajemen yang dapat merugikan pemberi pinjaman. Lalu pembahasan terakhir sebelum dilanjutkan oleh rekan saya yaitu menganalisis perlindungan. Untuk menganalisis perlindungan ini jelas penting untuk analis kredit. Namun di sini sebagai analisis kredit juga perlu memahami implikasi terutama yang berkaitan dengan perjanjian. Jadi ini juga penting untuk analisis ekuitas. Untuk yang pertama yaitu utang senior itu kurang berisiko daripada utang junior karena utang tersebut dibayarkan terlebih dahulu selama pembubaran perusahaan. Lalu selanjutnya utang yang dijamin itu kurang berisiko karena ada aset eksplisit berupa jaminan yang ditransfer kepada pemegang utang yang dijamin selama pembubaran perusahaan. Lalu utang yang dijamin biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi daripada utang yang tidak dijamin, yang menunjukkan bahwa utang tersebut lebih beresiko. Perjanjian cenderung bertindak sebagai mekanisme peringatan dini bagi pemberi pinjaman. Yang terakhir yaitu seorang analis itu tidak hanya harus melacak pelanggaran perjanjian yang sebenarnya, tetapi dia juga harus memperkirakan kelonggaran perjanjian atau batas keamanan yang merupakan ukuran seberapa dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sewa. Nah, sewa ini merupakan perjanjian antara lessor atau pemilik dengan lessee atau penyewa. Nah, dalam sewa ini, pemilik akan memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan asetnya. Nah, sebagai imbalannya, penyewa harus melakukan pembayaran sewa. Nah, sewa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sewa modal. Nah, sewa modal ini merupakan sewa yang mengalihkan sebagian risiko dan manfaatnya kepada penyewa. Nah, nantinya pada akhir masa sewa, penyewa dapat memiliki aset ini atau dengan opsi pembelian harga murah. Lalu yang kedua yaitu sewa modal operasi. Nah, perjanjian ini merupakan perjanjian sewa di mana pemilik tetap memiliki hak kepemilikan dan aset dikembalikan setelah jangka waktu sewa. Selanjutnya yaitu pelaporan sewa. Yang pertama ada sewa modal. Dapat dikatakan sewa modal apabila memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama yaitu pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa. Kedua, opsi pembelian murah untuk aset pada akhir jangka waktu masa aset. Yang ketiga yaitu sewa tersebut sama dengan atau lebih besar dari 75% dari estimasi masa manfaat aset. Dan yang terakhir yaitu nilai sekarang dari pembayaran sewa lebih besar atau sama dengan 90% dari nilai pasar wajar aset. Nah, sewa modal ini dalam pelaporannya akan mempengaruhi beberapa laporan keuangan. Yang pertama yaitu pada neraca. Pada neraca ini sewa modal akan dicatat pada
aset, yaitu aset tetap. Lalu dicatat juga pada kewajiban sebesar nilai sekarang. Yang kedua yaitu pada laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini akan dicatat sebagai beban bunga dan beban depresiasi. Yang terakhir yaitu pada laporan arus kas. Nah, pada laporan arus kas ini akan dicatat sebagai pembayaran sewa yang termasuk klasifikasi pengurangan kewajiban dan pembayaran bunga yang termasuk biaya bunga. Selanjutnya yaitu sewa operasi. Nah, dikatakan sewa operasi apabila pembayaran dianggap sebagai biaya operasional. Kedua, aset tidak dilaporkan pada neraca dan penyusutan tidak dapat diklaim pada aset yang disewa. Nah, sewa operasi ini hanya dilaporkan pada laporan laba rugi, yaitu hanya mencatat untuk beban sewanya saja. Nah, selanjutnya ada ilustrasi sewa. Nah, di sini telah diilustrasikan yaitu suatu perusahaan menyewa suatu aset pada tanggal 1 Januari 2005. Nah, perusahaan tersebut tidak memiliki aset atau kewajiban lain. Estimasi umur ekonomis aset adalah 5 tahun dengan perkiraan sisa nilai 0 pada akhir 5 tahun. Nah, perusahaan akan mendepresiasi aset ini dengan metode garis lurus selama umur ekonomisnya. Sewa tersebut memiliki jangka waktu tetap yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun dengan sewa minimum tahunan pembayaran sebesar $2.505 yang dibayarkan pada akhir setiap tahun, dan suku bunga sewa adalah 8% per tahun. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan ilustrasi sebelumnya kita harus membuat tabel amortisasinya terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui yaitu nilai pasarnya pada saat ini yaitu $10.000. Nah, selanjutnya untuk bunganya yaitu sebesar 800 yang diperoleh dari 10.000 dikali dengan 8%. 8% ini merupakan suku bunga per tahunnya. Lalu sebelumnya untuk pembayaran per tahunnya yaitu $2.505. Nah, jadi untuk pembayaran pokoknya yaitu 2.505 ini kita kurangi dengan bunganya sebesar 800. Jadi untuk pembayaran pokoknya yaitu $1.705. Total dari pembayaran yang harus dibayarkan yaitu 2.505 per tahun. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan pelaporan antara sewa modal dengan sewa operasi. Nah, pada sewa operasi ini yang dilaporkan hanya beban sewanya, yaitu sebesar 2.505. Sedangkan untuk sewa modal ini kita akan mencatat beberapa beban. Yang pertama yaitu beban bunganya sebesar 800, lalu ada beban depresiasi sebesar 2.000, dan total dari bebannya yaitu 2.800. Nah, selanjutnya sewa modal ini juga akan dilaporkan pada neraca. Nah, dalam tabel ini dapat kita lihat bahwa pada bagian kas akan mengalami pengurangan setiap tahunnya karena kita akan mengalami pembayaran sewa per tahun sebesar 2.505. Lalu pada les asetnya ini akan mengalami pengurangan per tahunnya sebesar 2.000. Sedangkan untuk les liability-nya ini akan terjadi pengurangan juga sebesar 1.705 setiap tahunnya. Di bagian materi ini saya akan menjelaskan tentang kontingensi dan komitmen kontingensi. Kontingensi sendiri adalah potensi keuntungan atau kerugian yang tergantung pada kejadian di masa depan. Kewajiban kontingensi seperti klaim hukum atau garansi produk bisa menyebabkan kerugian sebuah perusahaan. Contohnya yaitu biasanya memenuhi kedua kondisi ini adalah kerugian dari piutang yang tidak dapat ditagih dan kewajiban terkait dengan garansi produk tersebut. Dan untuk kejadian seperti ini biasanya dicatat pada laporan keuangan.
Dan yang selanjutnya yaitu mengenai menganalisis kewajiban kontingensi. Kewajiban bersyarat seperti jaminan dan garansi layanan adalah perkiraan. Akurasi analisis tergantung pada keakuratan perkiraan yang digunakan yang sering berdasarkan pengalaman atau harapan dari perusahaan tersebut. Kita juga perlu menganalisis pengungkapan catatan atas semua kemungkinan kerugian dan keuntungan. Misalnya pengungkapan catatan atas jaminan tidak langsung atas utang seperti pemberian dana atau menutupi biaya tetap entitas lain penting untuk analisis kita. Dan yang kedua mengenai cadangan kerugian di masa yang mendatang. Jenis kontingensi lain yang memerlukan pengawasan dari pihak kita sendiri dan ada salah satu perilaku yang disebut dengan big batch. Seringkali mencakup pencatatan kerugian, pelepasan aset, dan relokasi dan penutupan pabrik. Ini fungsinya sebagai sarana bagi sebuah perusahaan untuk mengelola atau memperlancar sebuah pendapatan, dan analisis ini harus mencakup rincian cadangan kerugian berdasarkan kategori dan jumlahnya. Dan jumlahnya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan catatan dalam laporan keuangan, yang kedua informasi pembagian analisis. Dan di slide selanjutnya ini menjelaskan tentang frekuensi komitmen, yaitu klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan kinerja di masa depan dan berdasarkan kontrak tidak dicatat dalam sebuah laporan keuangan. Karena kejadian seperti ini, penandatanganan kontrak atau penerbitan perintah pembelian belum dianggap sebagai transaksi yang sudah selesai. Sebuah contoh komitmen untuk intern CO yaitu perusahaan telah mendatangani perjanjian lisensi paten dan mantan pemasok utama untuk perangkat memindai laser genggam. Dan perjanjian ini kemungkinan perusahaan memproduksi dan menjual produksi memindai laser sesuai desain sendiri dengan syarat membayar royalti minimum dan membeli produk tambahan dalam jumlah tertentu dari pemasok tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca mengacu pada tidak dicatatnya kewajiban pembiayaan tertentu. Kami telah memeriksa transaksi yang sesuai dengan pola ini, yaitu sewa operasi. Selain sewa, ada juga pengaturan pembiayaan di luar neraca yang meliputi dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Nah, pengaturan ini merupakan bagian dari landscape yang terus berubah, di mana suatu persyaratan akuntansi diterapkan untuk lebih mencerminkan kewajiban dari transaksi pembiayaan off-balance sheet tertentu. Cara baru dan inovatif digunakan dirancang untuk menggantikannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu contoh-contoh di luar neraca. Salah satu cara untuk membiayai properti, pabrik, peralatan adalah dengan meminta pihak luar untuk memperolehnya. Mereka sementara perusahaan setuju untuk menggunakan aset dan menyediakan dana yang cukup untuk melayani utang. Contoh dari pengaturan ini adalah perjanjian pembelian dan drop-out, perjanjian di mana sebuah perusahaan setuju untuk membeli output dari menjalankan suatu perusahaan tertentu. Jumlah barang melalui fasilitas pemrosesan dan pengaturan ambil atau bayar, di mana perusahaan menjamin untuk membayar sejumlah barang tertentu, baik dibutuhkan atau tidak. Variasi dari pengaturan ini melibatkan pembentukan entitas terpisah dan kemudian menyediakan pembiayaan yang kepemilikannya tidak lebih dari 50% seperti usaha patungan atau kemitraan yang terbatas. Nah, perusahaan menjalankan aktivitas ini sebagai investasi dan tidak melakukan konsolidasi. Oke, untuk ini yaitu contoh-contohnya. Nah, kutipan analisis pertama. Avis Rent a Car mendirikan perwalian terpisah untuk meminjam uang guna membiayai pembelian mobil yang kemudian disewakan kepada Avis untuk armada sewanya. Karena perwalian tersebut terpisah dari Avis, utang sekitar 400 juta tidak dicatat di neraca. Kepala Pejabat Akuntansi menyatakan salah satu keuntungan besar dari pembiayaan off-balance sheet adalah memungkinkan kita untuk melakukan pinjaman lain dari bank untuk modal operasional yang kami tidak bisa mendapatkannya dengan cara lain.
Dua pesaing utama yaitu Hertz and National Car Rental, membeli daripada menyewa mobil sewaan mereka. Nah, untuk yang kedua yaitu perusahaan minyak seringkali menggunakan usaha patungan dengan kepemilikan kurang dari 50%, tetap kurang dari 50%, sebagai cara untuk meningkatkan uang untuk membangun dan mengoperasikan jaringan pipa. Nah, meskipun pembayaran utang merupakan tanggung jawab utama perusahaan minyak, catatannya hanya melaporkan bahwa perusahaan mungkin harus mempunyai dana awal untuk membantu usaha patungan pipa memenuhi kewajiban utangnya jika mencukupi minyak mentah yang dibutuhkannya untuk menghasilkan dana yang diperlukan yang belum dikirim. Oke, untuk selanjutnya yaitu spesial tujuan entitas. Entitas tujuan khusus atau bisa disebut SPA yang kini menjadi terkenal setelah keberanggotaan Enron telah menjadi mekanisme pembiayaan yang sah selama beberapa dekade dan merupakan bagian internal dari keuangan perusahaan saat ini. Konsepnya sederhana, yaitu ada 3. SPA dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas yang sebagian harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Kedua, SPA memanfaatkan investasi ekuitas ini dengan pinjaman dari pasar kredit dan membeli aset penghasilan atau untuk perusahaan sponsor. Dan yang terakhir yaitu arus kas dari aset produktif digunakan untuk membayar hutang dan menyediakan kembali ke investor ekuitas. Oke, ini contohnya yaitu perusahaan menjual piutang pada SPA. Piutang ini mungkin timbul misalnya dari kartu kredit milik perusahaan yang ditawarkan pada nasabahnya upaya untuk memastikan kebutuhan mereka di masa depan. Misalnya kartu kredit. Target. Perusahaan menghapus piutang dari neracanya untuk menerima uang tunai yang dapat diinvestasikan ke aset produk lainnya. SPA menjaminkan obligasi yang dijualnya di pasar kredit dengan piutang dan menggunakan uang tunai untuk membeli piutang tambahan secara berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan portofolio kartu kredit perusahaan, proses ini disebut sekuritisasi. Perusahaan pembiayaan konsumen seperti Capital One merupakan penerbit signifikan dari piutang yang didukung obligasi. Gambar 3.10 memberikan ilustrasi aliran dana dalam penggunaan SP ini. Nah, selanjutnya itu gambaran contoh dari ini. Nah, ini ilustrasi dari SPA transaksi menjual piutang kepada pasar obligasi. Dari mensponsori perusahaan, memberikan piutang pada SPA, lalu SPA melakukan piutang juga pada pasar obligasi. Dalam kutub ini sudah termasuk sekuritas, jadi lebih aman, mempunyai keamanan minat. Lalu pasar obligasi memberikan uang tunai pada SPA. SPA juga memberikan uang tunai kepada mensponsori perusahaan. Nah, alasan utama mengapa SPA begitu populer. SPA dapat memberikan alternatif pembiayaan dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan meminjam dari bank sentral. Pasar kredit secara langsung. Hal ini dikarenakan aktivitas SPA dibatasi dan sebagai hasilnya, investor membeli aliran arus kas yang aman dan tidak tunduk pada berbagai risiko bisnis yang melekat dalam penyediaan modal secara langsung kepada perusahaan sponsor. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai ekuitas pemegang saham. Dalam menganalisis ekuitas saham, kita harus mempertimbangkan beberapa faktor pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut akan mencakup yang pertama, mengklasifikasikan dan membedakan sumber utama pembiayaan ekuitas. Yang kedua, memeriksa hak untuk kelas pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuiditasi. Yang ketiga, ada mengevaluasi batasan hukum untuk distribusi ekuitas. Yang keempat, meninjau batasan kontraktual, hukum, batasan lainnya terkait distribusi laba ditahan. Dan yang terakhir, menilai persyaratan dan ketentuan sekuritas, konversi, opsi saham, dan pengaturan lain yang melibatkan potensi penerbitan saham. Selanjutnya, modal saham. Yang menyebabkan peningkatan modal saham
itu ada beberapa faktor. Yang pertama penerbitan saham, yang kedua konversi obligasi dan saham preferen, yang ketiga penerbitan berdasarkan dividen dan pemecahan saham, yang keempat penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, dan yang terakhir penerbitan berdasarkan opsi saham dan waran yang dilaksanakan. Selanjutnya juga ada penyebab penurunan modal saham yang beredar. Yang pertama pembelian dan penarikan saham, yang kedua pembelian kembali saham, yang ketiga pemecahan saham terbalik. Modal saham diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu saham preferen. Saham preferen adalah kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Fitur ini yang lebih umum yang melekat pada saham preferen. Yang pertama itu preferensi distribusi dividen, termasuk fitur partisipatif dan kumulatif. Yang kedua prioritas likuidasi. Yang ketiga konvertibilitas. Yang keempat hak non-voting yang dapat berubah seiring dengan perubahan pada beberapa hal seperti tunggakan dividen. Yang terakhir ketentuan panggilan. Biasanya melindungi pemegang saham preferen terhadap pemanggilan prematur penebusan. Meskipun pemegang saham preferen biasanya lebih senior daripada pemegang saham biasa, hak pemegang saham preferen atas dividen biasanya tetap. Namun, hak dividen mereka dapat bersifat kumulatif. Artinya, mereka berhak atas tunggakan dividen tahun-tahun sebelumnya sebelum pemegang saham biasa menerima dividen apapun. Yang kedua yaitu saham biasa. Saham biasa adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Pemilik saham biasa berhak atas keuntungan perusahaan, tetapi juga menanggung risiko kerugian. Selanjutnya laba ditahan. Laba ditahan itu seperti uang tabungan perusahaan. Uang ini berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan sejak awal usahanya dan belum dibagikan kepada pemilik saham. Laba ditahan adalah sumber utama pembagian dividen kepada pemegang saham. Nah, pembagian dividen ini ada yang dibagikan dalam bentuk tunai dan juga ada yang berbentuk saham. Dividen saham adalah pembagian saham perusahaan kepada pemegang saham atas dasar pro rata. Selanjutnya perbedaan antara spin-off dan split-off. Spin-off adalah seperti perusahaan induk membagikan saham perusahaan anaknya kepada para pemegang sahamnya sebagai bonus. Akibatnya nilai aset dan laba ditahan perusahaan induk itu berkurang. Kemudian yang kedua split-off. Pemegang saham perusahaan induk menukar saham mereka di perusahaan induk dengan saham perusahaan anak. Akibatnya aset perusahaan induk berkurang dan saham yang ditukar dianggap sebagai saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Selanjutnya pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif ini yaitu adanya perubahan tertentu dalam nilai tercatat aset dan liabilitas. Nah, beberapa perubahan nilai aset dan liabilitas perusahaan tidak langsung mempengaruhi laba bersihnya. Perubahan-perubahan ini dicatat secara terpisah sebagai pembagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Berikut yang termasuk dalam pendapatan komprehensif lainnya. Yang pertama, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Yang kedua, penyesuaian pensiun dan OPEB atau Other Post Employment Benefit. Yang ketiga, penyesuaian kurs valuta asing. Kemudian ada nilai buku per saham. Nilai buku per saham adalah harga per saham jika perusahaan dijual dan semua utang dilunasi. Nilai buku per saham sama dengan nilai buku dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Gambar tersebut itu menunjukkan perhitungan nilai buku per saham untuk saham preferen dan saham biasa pada akhir tahun kelima. Untuk saham preferen nilai totalnya adalah $360.281.100. Ini didapat dari $3.602.811 dikalikan dengan nilai parinya yaitu $100 per saham. Dividen yang terutang sebesar $3.602.811 untuk saham preferen yang berada dalam status tertunda, di mana dividen kumulatif 7% juga diperhitungkan. Maka perhitungannya $3.602.811 itu dikali dengan 7% dan kali dengan nilai parinya $100.
maka dihasilkan $25.219.677. Sementara itu, untuk saham biasa nilai totalnya adalah $902.302.283. Itu dijumlah dengan laba ditahan yang sebesar 2 miliar sekian. Maka total yang didapat sebesar $3.239.361.850. Dalam perhitungan nilai buku, total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk saham preferred, nilai buku per saham dihitung sebesar $107. Sedangkan untuk saham biasa dihitung sebesar $59,84. Standar Akuntansi Keuangan Internasional atau IFRS membagi ekuitas pemegang saham menjadi tiga bagian utama, yaitu modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Meskipun begitu, IFRS memberikan kebebasan yang cukup besar dalam cara perusahaan menyajikan informasinya, sehingga setiap perusahaan bisa memiliki tampilan yang sedikit berbeda dalam laporan keuangannya. Nah, secara umum pelaporan ke ekuitas pemegang saham berdasarkan IFRS ini, itu yang pertama, modal saham dilaporkan sebagai item baris terpisah. Yang kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan, namun beberapa juga memasukkan laba ditahan dalam cadangan. Yang ketiga, cadangan mencakup akumulasi pendapatan komprehensif lain, kompensasi opsi, premi saham, dan dalam beberapa kasus bahkan laba ditahan. Yang keempat, kepentingan minoritas atau kepentingan non-pengendali ditunjukkan secara terpisah dari ekuitas pemegang saham perusahaan induk, tetapi dimasukkan sebagai bagian dari total ekuitas. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan melaporkan komponen-komponen terperinci pada neraca, sementara yang lain melaporkan hanya agregat untuk setiap kategorinya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat pasca pensiun. Jadi manfaat pasca pensiun ini adalah manfaat yang dibayarkan oleh pemberi kerja ketika karyawannya pensiun. Di sini ada dua, ada manfaat pensiun dan manfaat pasca pensiun karyawan lainnya. Untuk manfaat pensiun, ini pemberi kerja menjanjikan manfaat moneter kepada karyawan setelah pensiun. Sedangkan untuk manfaat pasca pensiun karyawan lainnya, pemberi kerja menyediakan manfaat lainnya setelah pensiun, terutama perawatan kesehatan dan asuransi jiwa. Dan untuk nilai sekarang yang diperkirakan dari manfaat yang masih harus dibayar dilaporkan sebagai kewajiban bagi pemberi kerja. Untuk manfaat pasca pensiun ini diakui ketika karyawan masih aktif bekerja, bukan ketika manfaat tersebut diterima. Untuk selanjutnya yaitu sifat kewajiban pensiun. Jadi di sini ada namanya rencana pensiun, itu adalah perjanjian oleh pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan. Saat ini melibatkan tiga entitas, yaitu employer atau pemberi kerja yang memberikan kontribusi, terus ada karyawan yang menerima benefitnya, dan ada namanya pension fund atau dana pensiun. Itulah yang invest dan mengembalikan dananya ke karyawan. Dan pada manfaat pensiun ini ada namanya manfaat pasti dan iuran pasti. Manfaat pasti yaitu menentukan jumlah manfaat pensiun yang dijanjikan pemberi kerja untuk diberikan kepada pensiunan, dan pemberi kerja ini menanggung risiko kinerja dana pensiun ini. Untuk iuran pasti yaitu menentukan jumlah kontribusi pensiun yang dibuat oleh pemberi kerja untuk rencana pensiun, dan yang menanggung adalah karyawan. Dan ini adalah contoh kasus dari manfaat pasti. Misal seorang karyawan tunggal yang diperkirakan akan pensiun dalam 15 tahun dan dibayar pensiun tetap tahunan sebesar $20.000 selama 10 tahun setelah pensiun. Tingkat diskon bunga diasumsikan sebesar 8% per tahun. Diasumsikan juga bahwa pemberi kerja benar-benar mendanai rencana tersebut. Nah, ini pada gambar ini ditunjukkan bahwasannya dana ketika pensiun itu sebesar $134.200. Nah, ini dari mana? Ini adalah dari present value on WITI, yaitu $20.000 dikali dengan 6,710008 menghasilkan $134.200. Nah, itu selama 10 tahun. Nah, apa kewajiban pemberi kerja pada awal periode akumulasi, yaitu 15 tahun sebelum pensiun? Jadi kita menggunakan rumus present value, di mana N sama dengan 15 tahun dan tingkat diskontonya sebesar 8%. Jadi present value sama dengan $134.200 dikali dengan 0,31524, itu bisa dilihat dari interest table. Jadi menghasilkan $42.305.
Kemudian apa yang terjadi setahun kemudian? Jadi pada setahun kemudian ini menghasilkan biaya bunga, di mana present value-nya itu jadi 45.690, yang berarti meningkat sebesar 3.385 dari tahun sebelumnya. Ini disebut biaya bunga. Kemudian kewajiban bersih pemberi kerja, yaitu kewajiban pensiun dikurangi dengan aset rencana. Yang tadi kewajiban pensiunnya sebesar $45.690 dikurangi dengan aset rencananya. Diketahui pada soal itu pemberi kerja memberikan kontribusi sebesar $4.940, sehingga kewajiban bersihnya adalah $40.748. Kemudian dalam rencana pensiun ini dikenal namanya funded status atau status yang didanai. Ini ada dua, yaitu underfunded, yaitu dimana kewajiban pensiun itu lebih dari nilai aset. Sedangkan kalau overfunded itu kewajiban pensiun itu lebih kecil dari nilai aset. Untuk pengembalian aset rencana atau return on plan aset, itu pemberi kerja membuat sumbangan lain sebesar $4.942. Itu diketahui dari soal tadi, dan kontribusi yang dibuat pada akhir tahun pertama menghasilkan pengembalian sebesar $395 dari 8% dikalikan dengan kontribusi tadi, sehingga untuk pengembalian aset rencananya sebesar $395. Ya, ini dengan asumsi bahwa return on plan aset sama dengan tingkat diskonto sebesar 8% tadi. Kemudian pada manfaat pensiun ini juga dikenal namanya biaya layanan atau service cost. Adalah komponen terpenting dari biaya pensiun, karena biaya pensiun hanya muncul melalui layanan karyawan. Dengan tidak adanya layanan karyawan, tidak ada kewajiban untuk membayar pensiun. Dan juga asumsi aktuaria yang mendasari perhitungan kewajiban pensiun ini ada banyak, seperti diskonto atau suku bunga, ada tingkat pertumbuhan kompensasi, harapan hidup, dan pergantian karyawan. Nah, perubahan-perubahan ini menimbulkan perubahan besar dalam nilai kewajiban pensiun. Perubahan ini memunculkan komponen biaya pensiun yang tidak berulang, yang disebut keuntungan dan atau kerugian aktuaria, atau yang disebut actuarial gain or loss. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah persyaratan akuntansi pensiun. Jadi biaya pensiun yang termasuk dalam pendapatan bersih disebut juga biaya pensiun periodik bersih atau net periodic pension cost. Dia tidak termasuk komponen yang tidak stabil dari biaya pensiun, seperti keuntungan atau kerugian aktuaria, biaya layanan sebelumnya atau prior cost, atau pengembalian aktual pada saat ada aset rencana dari pendapatan bersih. Untuk pengakuan status pada laporan posisi keuangan, ini menggunakan PBO atau Projected Benefit Obligation, didasarkan pada perkiraan kompensasi karyawan pada tanggal pensiun daripada kompensasi saat ini, yang diperkirakan menggunakan asumsi mengenai tingkat pertumbuhan kompensasi. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu aset rencana dan kewajiban pensiun dijaring satu sama lain sebagai status yang didanai atau funded status. Yang kedua, perusahaan tidak melaporkan status yang didanai dari rencana pensiun sebagai item baris terpisah pada neraca. Kemudian ini ada pengakuan biaya pensiun, yaitu menunda pengakuan item-item satu kali yang volatil seperti actuarial gain or loss dan prior service. Jadi pengembalian yang diharapkan atas aset rencana diakui dalam beban pensiun yang dilaporkan, dan perbedaan antara pengembalian aktual dan yang diharapkan juga ditunda. Jumlah yang ditunda ini diakui secara bertahap dalam pendapatan melalui proses amortisasi. Nah, net periodic pension cost ini meliputi service cost, interest cost, expected return on plan asset, dan amortisasi item yang ditunda. Kemudian itu adalah manfaat pasca pensiun karyawan lainnya. Jadi selain manfaat pensiun yang moneter, ini juga ada manfaat yang dijanjikan sama pemberi kerja, misal seperti perawatan kesehatan, asuransi jiwa, dan tak jarang juga ada bantuan rumah. Dan terdapat poin-poin yang perlu diperhatikan pada OPEB ini atau Other Post Retirement Employee Benefit. Jadi biaya OPEB diakui ketika dikeluarkan daripada ketika benar-benar dibayarkan. Kedua, aset dari rencana OPEB diimbangi terhadap kewajiban OPEB atau Accumulated Post Retirement Benefit Obligation atau APBO, dan status yang didanai dilaporkan pada lembar neraca sebagai kewajiban
atau aset sesuai kasusnya. Ketika OPIB yang dibebankan ke laba bersih periode tidak termasuk komponen yang tidak stabil, sehingga actuarial gain or loss, prior service, dan kelebihan pengembalian aktual yang diharapkan pada aset rencana ditangguhkan dan kemudian diamortisasi. Keempat, laba rugi dan jumlah neraca direkonsiliasi dengan memasukkan penangguhan bersih untuk satu periode dalam pendapatan komprehensif lainnya yang terakumulasi dalam neraca sebagai akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.